Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba sharing sedikit tentang urgensi dari sebuah keteladanan di dalam keluarga. Karena dalam pendidikan untuk generasi-generasi terbaik anak-anak kita, maka memang kita memerlukan sebuah konsep pendidikan yang terbaik, karena kita ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi generasi kita yang akan datang. Oleh karena itu, salah satu konsep pendidikan di dalam Islam itu adalah konsep keteladanan. Jadi urgensi keteladanan atau urgensi suri tauladan gitu ya, di dalam keluarga itu sangat penting sekali, karena memang manusia atau terutama anak-anak itu adalah makhluk yang berada di dalam lingkungan dan keluarganya, dan tentu dia akan belajar dari lingkungan dan keluarganya. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa semua anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dan orang tuanya lah yang kemudian menjadikannya, apakah dia akan menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ini peran keluarga sangat penting, ternyata peran keluarga di dalam pendidikan. Nah, kenapa keteladanan sangat penting di dalam keluarga? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ringkas, yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama adalah tabiat manusia adalah selalu meniru dan mencontoh gitu ya. Ini tabiat manusia. Tabiat manusia itu adalah makhluk yang selalu mencontoh dan meniru atau mentauladani orang lain gitu ya. Ini tabiat manusia. Sebagaimana sebuah ungkapan, ada sebuah ungkapan para ulama yang mengatakan bahwa manusia itu makhluk atau manusia itu anak dari lingkungannya gitu ya. Al-insan ibnu al-bai'ati. Jadi manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Artinya manusia itu tergantung kepada lingkungannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keluarga adalah lingkungan terdekat bagi anak. Ini pentingnya keteladanan gitu ya. Jadi keluarga adalah lingkungan terdekat yang akan dilihat selalu oleh anak. Dan yang ketiga adalah keteladanan itu adalah sebuah tuntutan agama, perintah agama gitu ya. Nah, saudara semuanya, ketika kita mencoba sedikit menguraikan ketiga hal ini, pertama bahwa keteladanan itu adalah kenapa penting di tengah-tengah keluarga, karena ya tabiat manusia adalah mencontoh gitu ya. Tabiat manusia adalah meniru. Tabiat dasar manusia adalah melihat ya. Jadi apa yang dilihatnya, apa yang disaksikannya di keluarga, apa yang diperhatikannya oleh anak-anak kita di tengah-tengah keluarga, maka itulah yang kemudian dilakukannya, dicontohnya gitu ya. Ketika orang tuanya dilihatnya melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran atau melaksanakan aktivitas yang lain, dan semuanya itu akan ditiru oleh anak-anak kita gitu ya. Nah, ini yang pentingnya keteladanan itu ya. Jadi ketika orang tua kemudian memperlihatkan aktivitas atau perilaku-perilaku yang justru tidak baik atau justru buruk gitu ya, maka itu juga akan ditiru oleh anak, karena pada dasarnya anak akan mencontoh atau akan meniru dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu ya. Ya, seorang ulama mengatakan bahwa
Seorang itu belajar jauh lebih besar dari apa yang dilihatnya. Jadi seorang anak atau seorang manusia itu belajar jauh lebih banyak dari apa yang dilihatnya daripada apa yang disampaikan atau dikatakan kepadanya. Jadi di tengah keluarga misalnya, si anak-anak kita itu belajar dari apa yang dilihatnya dari orang tuanya, apa yang dikerjakan oleh orang tuanya, daripada apa yang disampaikan oleh orang tua itu. Nah, biarpun orang tuanya misalnya mengatakan sholat lagi, ya ayo silakan sholat, sementara orang tuanya tidak sholat misalnya gitu ya. Atau silakan mengaji lagi, ayo mengaji, membaca Al-Quran, sementara orang tuanya tidak membaca Al-Quran. Jadi itu akan lebih kecil kemungkinan akan dilakukan oleh anak daripada orang tua kemudian ketika waktu sholat masuk kemudian dia berwudu dan kemudian dia melakukan sholat, kemudian mengerjakan sholat dan dilihat oleh anak, itu akan lebih besar kemungkinan untuk ditiru atau dilakukan oleh anak daripada hanya dengan sekedar menyuruh-nyuruh gitu ya, atau sekedar memerintah. Nah, ini bisa kita lihat gitu ya. Ini dalam sirah sahabat bisa kita lihat. Ini ceritakan oleh Ibnu Abbas gitu ya, dari dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis itu Ibnu Abbas menceritakan bahwa suatu malam saya tidur di rumah bibi saya, katanya bibinya bernama Maimunah, dan Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW. Jadi artinya Ibnu Abbas menceritakan dia tidur di rumah Rasulullah SAW. Nah, di rumah bibinya Maimunah yang adalah istri Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika malam ketika sebagian malam itu sudah berlalu, maka beliau melihat Rasulullah SAW bangun dan kemudian mengambil wudhu, kemudian Rasulullah sholat gitu ya. Nah, kemudian Ibnu Abbas melihat itu juga, beliau bangun, kemudian meniru apa yang dilakukan Rasulullah. Beliau juga berwudhu dan kemudian dia juga sholat gitu ya. Nah, dan sholatnya itu kemudian kata Ibnu Abbas, ini karena waktu itu beliau masih kecil gitu ya, dia kemudian berdiri di samping kiri Rasulullah SAW. Nah, di dalam fikih sholat gitu ya, seorang makmum apabila bermakmum kepada seorang imam, maka kalau makmumnya itu cuma sendiri, maka dia berdiri di sebelah kanan kan, berdiri di sebelah kanan. Tetapi karena Ibnu Abbas ini masih kecil gitu ya, kemudian beliau dan belum tahu, maka beliau berdiri sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah memindahkan Ibnu Abbas dari kiri itu dipindahkan ke kanan gitu. Nah, inilah yang bisa kita ambil bahwa apa yang dilakukan Ibnu Abbas ini adalah meniru gitu ya, mencontoh, mentauladani apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi penelitian juga mengungkapkan bahwa 70% skill anak gitu ya, skill anak itu didapatkannya dari meniru. 70% ya, skill yang dimiliki oleh seorang anak itu didapatkan dari dia meniru atau melihat atau mencontoh dari apa yang dilakukan orang lain gitu ya. Jadi bukan dari teori atau bahkan dari perkataan gitu ya, tetapi dari apa yang dilakukannya dan dengan mencontoh orang lain. Ini 70%. Jadi memang apa yang dilakukan, apa yang dilihat dan dilakukan itu jauh lebih punya efek yang sangat besar di dalam proses pendidikan. Jadi ini yang pertama, saudara sahabat semuanya, bahwa keteladanan di keluarga itu sangat penting, karena ini adalah sebuah tabiat manusia, bahwa manusia itu tabiatnya adalah mencontoh dan meniru. Jadi mari kita berikan keteladanan, mari kita contohkan kepada generasi kita, anak-anak kita, keteladanan atau contoh yang baik gitu ya, contoh-contoh yang sangat
yang mulia, yang sehingga mereka meniru dan melaksanakan juga sesuatu yang sangat baik dan sangat mulia. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana hadis tadi, bahwa kenapa penting keteladanan di tengah keluarga? Karena keluarga adalah lingkungan terdekat bagi anak. Keluarga adalah lingkungan yang anak itu berada di setiap hari di sana. Jadi lingkungan terdekat anak itu keluarga. Jadi memang maka keteladanan itu sangat penting di dalam lingkungan yang terus-menerus anak berada di dalamnya. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah tadi, ini hadis yang yang bisa kita ambil gitu ya sebagai dalilnya. Semua anak itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW gitu ya. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah gitu. Dan orang tualah hanya yang kemudian menjadikan dia, apakah dia Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Jadi artinya peran orang tua dan keluarga itu sangat penting di dalam merubah dan membentuk sosok anak gitu ya. Jadi disitulah pentingnya keteladanan. Jadi keteladanan itu akan menjadikan anak kita seperti apa gitu ya. Apakah kita akan membawa anak kita menjadi orang yang kemudian memiliki akhlak yang baik, atau kita akan menjadikan anak kita menjadi akhlak yang buruk gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga kenapa urgen keteladanan di tengah keluarga itu adalah, yang ketiga itu adalah karena ini tuntutan agama, karena ini anjuran agama, karena ini juga perintah mungkin dari agama gitu ya. Nah, dalam Al-Quran kita bisa baca gitu ya, surah At-Tahrim gitu ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ini perintah agama. Ini perintah agama. Dan tentu perintah ini harus dimulai dari keluarga dan dimulai dari orang tua. Jadi yang menjadi teladan di tengah-tengah keluarga itu adalah orang tua, gitu ya, ayah dan ibunya. Jadi ini bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang jauh dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi menjaga diri kita dan dari diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu adalah bagian dari tuntunan agama, perintah agama, dan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat semuanya yang berbahagia, demikianlah ulasan singkat kita terkait dengan bagaimana urgensi, bagaimana pentingnya keteladanan yang harus kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Demikian saja, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.